Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya SD Mobi TV. Hari ini kita masih ada full di bengkel terkait dengan bongkaran mesin Avanza. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini sudah kita tes 20 kiloan untuk mobil yang dari Tulungagung ini. Untuk mesin, alhamdulillah mesin insya Allah aman. Nah, hanya untuk gardan kita putuskan untuk ganti copotan karena kemarin sudah kita bongkar, kita cek itu pinionnya sudah aus kemakan, sudah kita coba setel tapi nggak dapat juga. Jadi pinionnya itu sudah tajam. Jadi mau nggak mau kita carikan copotan. Nah, untuk terkait mobil yang sampingnya, ini dari daerah sini kita aja. Nah, ini yang kondisinya sangat memprihatinkan juga karena termostat juga kosong, selang-selang itu semuanya korosi dan jepit-jepit, ngelipet-ngelipet. Ini yo kita estimasi untuk dibongkar mesinnya. Terus kita hari ini mau tes drive mobil Terios yang dari Boyolali yang sudah kita bongkar ya. Nah, ini Teriosnya yang dari Boyolali. Sekarang kita mau melakukan tes drive. Jadi kemarin sebenarnya sudah kita tes drive juga, sudah hidup juga. Bannya ini 2016an, jadi memang bannya ini sudah lebih dari 8 tahun, jadi 10 tahun hampir. Nah, itu kondisinya mobil ini tadinya udah hidup, udah tak tes juga sekitar 15 kiloan. Ada kendala di bunyi. Jadi ada bunyi tek gitu kalau pas panas. Suaranya kasar gitu, agak kasar. Setelah kita analisa sampai dibongkar cover timingnya sampai 3 kali ya. Kita buka dulu. Nah, setelah kemarin kita bongkar cover timing ini sampai 3 kali setelah bongkar ya, setelah kita bongkar mesin, kita tes jalan, itu ketika panas ada bunyi tek gitu. Ketek-keteknya itu di bagian depan sini. Kemudian kita bongkar, kita coba cek labnya lagi. Terus kemudian kita cek timingnya benar, kemudian tensionernya benar. Itu kita bongkar pasang 3 kali, akhirnya kita putuskan ganti. Setelah kita ganti, alhamdulillah tensioner penegangnya itu yang bunyi tek-tek itu, ini alhamdulillah udah sembuh. Jadi kita ganti penegangnya sama rantainya. Gitu. Alhamdulillah nggak bunyi tek-tek gitu. Jadi kayak penegangnya itu maju mundur itu tek-tek gitu. Gitu, nih alhamdulillah sudah oke. Tinggal nanti kita selesai test drive. Ini kita mau salon bagian mesinnya atau kita bersihkan bagian mesinnya biar nggak kotor seperti ini nih. Enak ya dilihatnya kan kotor, nanti kita bersihkan nih seperti ini ya. Nanti kita cuci untuk bagian mesinnya, kita bersihkan apabila semua udah clear. Nah, besok kita antar ke tempat orangnya di Boyolali. Sekarang kita tes drive dulu. Kalau kita habis bongkar mesin seperti ini, jadi memang kita tesnya itu modelnya kita selalu pantau untuk temperatur kerja mesin itu di angka berapa ya. Ada ndak data kerusakan yang terdata. Caranya tentu menggunakan alat ya, alat scanner seperti ini. Nah, kita analisa, kita cek untuk kondisi data scan-nya atau temperaturnya. Kalau kita ngeliatin sini, ini antara 70 sampai 100 itu nggak akan beda ngaruh ya. Jadi kalau suhu yang di sini itu antara 70 sampai 100 itu nggak akan pengaruh banget, nggak kelihatan perbedaannya. Nah, makanya kita pastikan untuk memastikan berapa derajatnya itu pakai scanner gitu kan. Dia berapa derajat gitu perubahan itu. Nah, kita scan dulu. Oke, 16 pin. Kotor ini layarnya. Nanti kita cuci-cuci ya. Kita sudah scan, jadi ini temperaturnya normal ya. Tadi itu 98, kipasnya jalan, itu ada electric load signal, ini udah mati kipasnya. Jadi temperatur 95 mati, 98 kipas hidup. Jadi secara hidupnya kipas itu sudah terdeteksi normal. Jadi sekarang kita tinggal tes jalan. Nah, kemarin waktu pas tes jalan pertama itu kurang lebih seminggu yang lalu, hari Jumat, ini ketemu Jumat lagi. Jadi sudah 1 minggu yang lalu sebenarnya mesin ini
hidup, hanya memang kita kemarin ada kendala itu bunyi yang abnormal di bagian depan mesinnya. Nah ini kalau pas jalan jelek ada suara glodok itu bagian depannya. Catatannya adalah kaki-kaki juga servis. Ban juga, ini bannya sudah menurut saya hampir 10 tahun, jadi memang ya kayak gitu ya teman-teman ya. Ada belok cetok-tok gitu, ada suara cetok-tok, bisa dari link stabilnya ya bisa itu. Oke, ini kopling juga kita ganti ya teman-teman ya. Jadi mulai dari mesin, kopling gitu, hanya kaki-kaki yang tidak. Kalau rem juga sama, rem ini kita servis, kita ganti-ganti remnya. Nah, kemarin ada tambahan itu, tambahannya di luar estimasi itu timing chainnya sama tensionernya dan klahernya, klaher tensioner fan belt ya, itu kita ganti. Oke, kita sekarang tes kurang lebih 20 kilo ini, nanti kita tes kondisinya seperti apa. Kalau bensin kemarin sempat kita isi Pertamax, terus hari ini kita sudah dapat barcode-nya dari beliaunya. Nah, terus nanti kita coba isi untuk Pertalite. Jalan ini ya. Sambil kita selalu perhatikan temperatur. Kalau pas jalan seperti apa. Nanti setelah kita jalan 10 kilo tanpa AC seperti ini, untuk mengetahui normal atau tidaknya suhu temperatur mesin yang originalnya, aslinya, basicnya dia sebelum pakai AC. Karena kalau pakai AC itu kan otomatis kipas itu jalan berdasarkan bukan temperatur mesin, tapi berdasarkan temperatur dari evaporator AC-nya kan gitu. Jadi memang itu membuat temperatur mesin aslinya itu bekerja di angka berapa itu kan tidak bisa terbaca secara jelas, karena kan kipas berdasarkan AC hidupnya. Nah sekarang kita full tanpa AC dulu untuk mengetahui cara kerja kipasnya, kemudian cara kerja mesinnya tanpa ada AC, untuk mengetahui real atau tidaknya, atau permasalahannya ada atau tidak ketika normalnya mesin seperti itu. Nanti setelah jalan 10 kilo dengan non AC, baru 10 kilo setelah pulangnya itu kita pakai AC. Biasanya kalau pakai AC dalam kondisi yang jalan datar-datar itu biasanya temperaturnya agak drop sekitar 80-an, karena temperatur itu mesin tidak berdasarkan kipasnya, itu tidak berdasarkan temperatur mesin, jalannya dia berdasarkan AC. Yuk, kita jalan. Kita sampai di Pasar Mojogedang kurang lebih 8 kilo sudah. Nah, kita jalan lagi. Kondisi masih normal, tidak ada kendala di bagian yang lain-lain. Kita merasakan juga tenaganya enak, koplingnya enak. Hanya kaki-kakinya sama bannya ini rasanya nggak enak, kayak ban benjol gitu loh. Nah gitu teman-teman. Ini ada acara ini. Oke. Nah ini pemeriksaan gini yo, banyak hal yang kita lakukan pengetesan ya, nggak cuma posisinya tinggal jalan aja gitu kan, lihat temperaturnya normal apa enggak cuma itu aja, tapi juga respon gasnya, kemudian perpindahan giginya, koplingnya itu seperti apa, kemudian juga kaki-kakinya, remnya, itu semuanya kita rasain, kita tes ada nggak kendala lain selain di mesin. Itu untuk catatan kita, terus kemudian disampaikan ke orangnya itu seperti itu. Jadi ketika kita membawa mobil jalan seperti ini, itu nggak cuma kita merasakan mesinnya aja gitu, enggak, semuanya kita rasakan ya. Jadi ada nggak kendala di luar yang lain-lain itu. Contoh umpamanya ya tadi ini bannya rasanya itu nggak enak, terus kemudian juga suspensi itu juga perlu perbaikan. Nah, yang seperti itu. Ini sebenarnya udah agak siang nih ya. Kita sudah jalan kurang lebih 10 kilo. Nah, kita pakai AC sekarang karena udah jalan 10 kilo, kita pastikan temperatur normal, mesin nggak ada kendala, sudah otomatisnya juga jalan untuk temperatur. Sekarang kita hidupkan AC-nya gitu. Nah, nanti kita analisa lagi dengan pakai AC ini
ada perubahan signifikan enggak tenaganya, kemudian juga temperaturnya kita perhatikan, bagaimana ketika dia pakai AC gitu kan. Nah, itu semua kita pastikan dalam kondisi yang layak dan bagus. Kalaupun ada beberapa hal catatan, nanti kita sampaikan ke pemilik mobilnya gitu. Besok rencana hari Sabtu kita antar unitnya ke Boyolali. Nah, pengetesannya begini teman-teman. Jadi memang ketika kita mengerjakan pekerjaan mobil, tidak bisa yang modelnya cepat gitu ya, karena kita tidak mau setelah dikerjakan kemudian langsung dibawa aja tanpa melakukan pengetesan yang layak. Artinya pengetesan yang benar-benar dilakukan pengetesan ya, nggak cuma dihidupkan buat jalan sekilo balik lagi udah selesai gitu. Nanti ketika dibuat jalan jauh ternyata ada kendala, kita juga yang repot gitu kan. Nah itu makanya kalau di tempat saya pasti di bengkel itu agak lama pasti, karena kita ngetesnya aja, kebayang itu ngetesnya hidup di tempat aja 2 hari, ngetes jalan 2 hari, dan itu perlu effort yang lebih tentunya, nggak cuman waktu aja, tapi kita membutuhkan banyak faktor ya gitu ya, kesabaran, waktu terutama kan 2 hari kita harus jalan-jalan, BBM juga ya gitu. BBM-nya aja kadang-kadang kita sampai 200.000 ya kita habiskan gitu hanya untuk melakukan pengetesan ya, agar semua itu tidak ada kendala lanjutan setelah dilakukan servis besar seperti ini. Kita tidak mau, saya juga nggak mau teman-teman ada kendala gitu, makanya memastikannya ya begini, kita buat jalan ke sana sini habis 200.000 bensinnya, itu udah biasa dan lumrah biasanya seperti itu. Tapi kalau yang mau yang cepat ditunggu jadi segala macamnya, wah mohon maaf, kita bukan sulap penyulap masalahnya gitu. Karena setahu saya juga di dealer, artinya di tempat perakitan mesin itu ya nggak langsung seperti itu ya, jadi dites dulu mesinnya juga, dan posisi semua spare part, semua baut itu baru semua, jadi bisa dimengerti ya. Artinya di sini kita itu memperbaiki mobil yang tidak semua spare partnya itu dalam kondisi baru gitu loh. Dan kalaupun spare part baru, kita ini kan dikawinkan dengan beberapa part yang sudah usianya lanjut gitu kan, artinya bawaan dari mobilnya. Terus kemudian juga kita ada kerjasama dengan tempat bubutnya ya. Kalau yang ngerjain bubut itu masih oke, kondisinya nggak pusing, nggak mumet, mungkin tempatnya ngerjainnya bagus. Nah, tapi kalau udah dari tukang bubut yang ngerjainnya udah nesu, ngamuk, ya wis, barang yang dibubut kan bisa jadi rusak gitu kan. Nah itu tidak terjadi pada perakitan mesin ketika barunya, kan tidak seperti itu. Karena perakitan mesin yang waktu pas baru itu semuanya dilakukan oleh, kalau enggak itu kan banyak robot yang berpengaruh di sana, mulai dari pembubutannya, presisinya itu diukur dengan berdasarkan mikro gitu kan ya, mikro untuk berapa milinya gitu kan, 0,0 sekian gitu kan. Nah kalau yang bubut ini kan ya tergantung mesinnya juga sudah aus apa enggak, kalibrasinya bagaimana, itu banyak banget faktornya begitu. Makanya untuk memastikan itu semua bekerja dengan layak dan bagus, ya begini ceritanya. Jauh kita tes 20 kilo, nanti kita cek lagi di rumah ada nggak bocoran, rembesan, bunyi yang lain-lain. Nah kemarin itu kan kita tes kurang lebih ya begini, lewat jalan ini juga saya yang tes itu 10 kilo, nggak sampai 20 kilo seperti ini. Jadi separuh jalan kok saya rasakan kok saya berhenti, kita lihat ada suara tek-tek ketika langsam tek-teknya itu kenceng gitu kan. Terus posisi kita cek pakai alat itu adanya di tensioner itu, makanya kita bongkar sampai kita periksa 3 kali ya. Kita periksa, kita cek, oh sebenarnya normal, bentuknya normal, tapi kenapa kok bunyi gitu kan. Akhirnya karena sudah bongkar pasang 3 kali, nggak mau harus ganti. Akhirnya kita indenkan kan gitu, nunggu lagi gitu kan. Nah, jadi ada kendala molor seminggu kan gitu, akhirnya karena nunggu spare part. Setelah datang spare partnya, alhamdulillah kita pasang tadi malam itu bunyi, kemudian sudah kita tes, alhamdulillah hilang gitu suaranya. Jadi insya Allah kondisinya siap dikirim besok. Tapi hari ini kan ini finishing ya, kita tes jalan jauh lagi, kemudian juga kita tes kebocoran karena cover timingnya kan baru dibongkar lagi gitu. Nah setelah itu kita cuci mesinnya, nah, terus besok baru kita antar. Jadi kita cuci dulu mesinnya biar bersih ya, ruang mesin. Nah ini juga yang perlu teman-teman ketahui, mobil ini transmisinya kan juga bocor-bocor, ini kita sil-silnya juga kita ganti. Nanti kita cek juga,
Kita cek itu transmisi itu seal-sealnya aman atau tidak gitu teman-teman. Ya semua harus cek dan recheck gitu. Karena jangan sampai kita mengecewakan teman-teman yang sudah jauh-jauh sekali datang ke bengkel kita. Jadi memang pelayanannya itu harus diutamakan begitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini temperatur 82. Jadi ketika pakai AC itu ya 80-an ya. Nah, sekarang kita mau sampai rumah, kita masuk dulu, kita cek ulang ada kebocoran apa tidak. Nah, kita sudah sampai rumah di bengkel. Ini temperatur saat AC hidup. Nanti kalau kita matikan ya otomatis dia akan normal ke angka 98. AC kipas baru jalan ya. Oke, ini suara mesin alhamdulillah sudah normal. Jadi tinggal kita lihat bagian kolong-kolongnya seperti apa. Nanti kita cek semuanya ya. Nanti dicek ada nggak kebocoran, rembesan segala macamnya ya. Nah, nanti dibersihkan semua. Nah, ini baru selesai dicuci kita. Tadi baru sempat kita cuci sore ini. Setelah kita kontrol bagian semua ada bocor oli atau tidak dan lain-lain, ini sudah kita cuci mesinnya, besok kita keringkan, terus kemudian kita finish pengecekannya sebelum kita kirim. Nah, ini sudah bening ya. Tuh. Sudah nggak butek lagi kotoran-kotorannya. Nah, gitu teman-teman. Oh iya, ini ada tambahan juga. Kita sudah tadi itu kan sibuk membongkar mesin yang ini nih, mesin yang Avanza yang ini besok kita buatkan konten lengkapnya. Nah, ini kita sudah bongkar akhirnya karena sudah di ACC. Nah, itu banyak sekali kita temukan kendala. Mulai dari metalnya nih, metalnya pada baret-baret semua tadi sudah saya lihat. Ini ya, ini metalnya nih kalau kita lihat nih. Udah dalam ya. Oh, metalnya kena. Jadi metalnya hampir semuanya kena baret semua, terutama yang ini nih yang dalam banget tuh. Tuh. Terus pistonnya ini juga oblak. Nah, pistonnya oblak, kemudian juga ada beberapa baut masangnya salah, kemudian ada beberapa baut yang enggak ada bautnya. Ya banyak ya. Terus ini kita mau standarkan lagi dengan cara ini undersize 0,25 untuk metal duduknya, kemudian metal jalannya besok kita cek untuk memastikannya kalau aman semua. Cuma metal duduknya aja yang kita undersize 0,25, terus yang metal jalannya ini tetap diganti dengan yang baru tapi standar gitu. Terus oversize 0,50, ring kita ganti 0,50. Terus termostat kemarin nggak ada nih. Nih besok kita pasang termostat. Ini juga bocor ya. Udah banyak yang bocor tuh. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menormalkan lagi mobil ini dengan semaksimal mungkin kita bisa maksimalkan. Saya Ridwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar lah. Gas apa? Overheat ngerat Banyak. Bocah-bocah.
suara kotak. Sing marah nomor anu. Yo, pengoleh. Kebakaran. Ngarat standar. Sing marah nomor kali.